Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman ada 3 orang untuk pada kelompok 3, yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Firdaus, kemudian Bapak Ahmad Subhan dan Ibu Siti Fatimah. Insyaallah kita akan menjelaskan makalah dengan judul Benefit Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia. Nah, pada makalah ini adalah mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam. Tentunya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi, Bapak Dr. Ahmad Zuhaidi MPDI, kemudian teman-teman audiens yang berbahagia. Izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang benefit pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dunia, yang insya Allah dalam bahasan ini ada 3 poin yang akan kami jelaskan terkait pengertian pendidikan itu sendiri, kemudian tentang benefit pendidikan, dan terakhir tentang pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, adapun untuk pengertian pendidikan yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Siti Fatimah. Kepada Ibu Siti Fatimah dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Firdaus. Untuk bagian pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk menggunakan potensi kepribadian, kecerdasan, kepribadian luhur, dan keterampilan masyarakat, bangsa, dan negaranya sendiri. Sedangkan pengertian secara sempit ini konsep pendidikan berarti adalah sekolah sebagai sistem formal. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Subhan untuk mempresentasikan tentang benefit pendidikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Fatimah. Ini sudah dijelaskan tentang pengertian pendidikan secara luas dan secara sempit. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya adalah benefit pendidikan yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ahmad Subhan. Kepada Bapak Ahmad Subhan dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan tentang benefit pendidikan. Benefit atau manfaat pendidikan itu pada dasarnya seseorang dengan pendidikan akan ada perbedaan dengan seseorang dengan pendidikan rendah. Selain itu, ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka terdapat perubahan dari individu tersebut. Nah, ada beberapa manfaat dari pendidikan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menciptakan lebih banyak kesempatan bekerja. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah tentunya. Oleh sebab itu, dengan pendidikan yang tinggi, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka dibandingkan dengan pendidikan rendah. Karena apa? Semakin rendah pendidikan seseorang, akan semakin banyak pula orang-orang yang ingin mendapatkan kesempatan bekerja. Oleh sebab itu, kesempatan untuk bekerja semakin rendah bagi orang-orang dengan pendidikan yang rendah. Itu tadi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Berikutnya yaitu mengamankan penghasilan lebih bagus. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman kerja yang lebih banyak lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Karena apa? Dedikasi waktu dan usaha yang mereka berikan untuk menggali pengetahuan, untuk menempuh pendidikan, untuk mendapatkan kompetensi yang tinggi, akan memungkinkan mereka untuk hidup yang lebih nyaman. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan atau problem solving. Manfaat pendidikan salah satunya ialah sistem pendidikan mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana mendapatkan dan meningkatkan pemikiran yang kritis dan logis dalam memilih keputusan secara mandiri. Ketika anak-anak menjadi dewasa, mereka akan dihadapkan pada banyaknya masalah seperti misalnya melunasi pinjaman, memperoleh pekerjaan, memiliki tempat tinggal,
memiliki kendaraan sendiri, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, orang dengan pendidikan tinggi akan membuat mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di kemudian hari. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Seseorang yang memiliki latar pendidikan yang baik, seyogyanya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang baik. Pilihan pekerjaan akan semakin baik apabila tinggi juga pendidikan dan prestasinya. Seseorang yang hidup dengan kemiskinan tetapi memiliki pendidikan berpeluang lebih tinggi untuk merubah nasib mereka. Hal tersebut tentu akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dalam masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan pertumbuhan bagi ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, mendapatkan kesejahteraan kehidupan. Dengan adanya pendidikan, seseorang akan dapat dihormati di masyarakat. Untuk mendapatkan hidup yang nyaman, seseorang harus menempuh pendidikan agar mereka mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang bagus, sehingga hal tersebut dapat memberikan mereka kepuasan. Hal ini tentu dapat membantu mereka untuk mendapatkan reputasi yang baik dan peluang mereka untuk meningkatkan karir akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya, memberikan timbal balik kepada komunitas. Sebagai salah satu manfaat dari pendidikan, yaitu seseorang yang terpelajar akan memahami bahwa suatu komunitas atau komoditi itu penting bagi kehidupan mereka. Mereka yang akan mengambil bagian dalam usaha untuk membantu menaikkan lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka. Selain itu, apabila seseorang mampu memiliki tempat tinggal, mereka akan mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya nomor 7 yaitu menciptakan masyarakat modern. Masyarakat modern sangat mengutamakan pendidikan. Penting untuk mereka mengetahui tentang budaya, sejarah, dan aspek penting sehingga mereka dapat memberikan kontribusinya pada masyarakat modern. Pendidikan dapat menciptakan seseorang pemimpin yang berpengetahuan luas dan sikap yang bijaksana. Seseorang dengan pendidikan yang tinggi bisa memisahkan antara hal yang benar dan hal yang salah, sehingga pendidikan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Peristiwa buruk yang terjadi di dunia hanya dapat diselesaikan oleh pemimpin yang berkompeten dan membawa kita ke kehidupan yang baik. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Firdaus. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Subhan. Sudah menjelaskan poin 1 sampai 7 terkait benefit pendidikan. Tentu kita teman-teman mengetahui benefit itu adalah hal atau manfaat yang bisa kita rasakan sebagai masyarakat ya terhadap adanya pendidikan itu sendiri. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk poin 8 dan 10. Di poin 8, manfaat pendidikan ini adalah menjembatani perbatasan. Pendidikan ini dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi secara digital dengan orang dan organisasi-organisasi yang ada di seluruh dunia, sehingga perbatasan wilayah tidak menjadi batasan seseorang untuk berkomunikasi dan memperluas wawasan dalam memahami dan menghargai satu sama lain. Artinya dalam hal atau manfaat yang bisa kita rasakan, bahwa pendidikan ini dia tidak membatasi, tidak memberikan batasan-batasan terhadap kita dan orang lain, karena di sini kita sama untuk menggapai pendidikan itu sendiri. Kemudian di poin 9 adalah memberikan kesempatan yang tidak berbeda. Nah, dalam hal ini, dalam pendidikan dia tidak membeda-bedakan antara ras, antara kelamin, ataupun agama. Walaupun agama berbeda, tetapi pendidikan itu bisa dirasakan oleh seluruh agama, kemudian bisa dirasakan oleh seluruh ras, seluruh suku, dan kasta, dan seluruh jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan itu berhak dan bisa didapatkan oleh siapapun saja tanpa ada pembeda-pembedanya. Kemudian yang terakhir adalah mengenalkan pemberdayaan. Pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah dari kelemahan menjadi kekuatan. Karena pendidikan dapat memberikan bekal pengetahuan memahami permasalahan yang ada, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Teman-teman yang saya hormati, tentu orang yang berpendidikan akan jauh lebih mengerti
bagaimana cara penyelesaian permasalahan. Jadi dalam kehidupan tentu ada masalah dan orang berpendidikan, orang yang telah menempuh pendidikan, insya Allah akan jauh lebih baik dalam menangani masalah-masalah dan penyelesaian pada masalah yang dihadapinya. Nah mungkin ini ada 10 poin benefit pendidikan yang tentu saya pikir manfaat pendidikan ini sangat banyak, tapi pada hal ini hanya 10 yang bisa kita tampilkan. Kemudian next dilanjutkan pada pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, pada pertumbuhan ekonomi dunia ini tentu saling berkesinambungan antara penduduk, kemudian pekerjaan, pendidikan, dan inputnya adalah ekonomi yang membaik. Nah, penduduk ini menjadi salah satu indikator penting terhadap naik turun atau baik buruknya suatu ekonomi. Jadi penduduk ini adalah suatu indikator yang sangat amat penting. Karena dengan banyaknya penduduk ataupun sedikitnya penduduk itu akan mempengaruhi ekonomi. Misalkan banyaknya atau populasi penduduk, banyaknya angka penduduk di suatu daerah, tentu ini juga harus diiringi dengan atau sejalan dengan adanya lowongan pekerjaan yang dibuka. Artinya dengan adanya banyak penduduk, maka pekerjaan harus banyak disediakan. Kemudian ketika orang bekerja, penduduk ini semua merasa sejahtera karena ada pekerjaan, maka dia akan berpola pikir bahwa pendidikan harus diutamakan, terkhusus anak-anaknya, karena secara ekonomi dia tidak lagi mempermasalahkan biaya-biaya. Jadi pendidikan pun di suatu daerah itu akan meninggi dan inputnya ekonomi di suatu negara itu akan jauh lebih membaik. Nah tentu ini berbanding terbalik ketika pada saat penduduk itu tinggi, tetapi mayoritas penduduk tidak mendapatkan pekerjaan atau katakanlah pemerintah tidak memberikan pintu yang besar terhadap penyerapan pekerjaan sehingga mengakibatkan penduduk yang banyak ini maka banyak pula yang pengangguran. Nah, ketika banyak pengangguran maka kesejahteraan akan menurun, pendidikan pun akan menurun dan ini berefek pada ekonomi yang sangat buruk. Nah, mungkin ini siklus dalam pertumbuhan ekonomi di dunia dan saya pikir di negara-negara lain pun seperti ini. Nah, mungkin ini untuk penjelasan dalam kelompok kami, kelompok 3 tentang benefit pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya juga tadi, ada Ibu Siti Fatimah dan Bapak Ahmad Subhan, kemudian disambung oleh saya sendiri atas nama Muhammad Firdaus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tentu dalam penyampaian atau presentasi ini kita menyadari ada beberapa hal yang perlu kiranya kita belajar dan saya pikir teman-teman bisa memberikan komentar, saran, dan kritik yang membangun di kolom komentar LMS agar perbaikan bagi kami sebagai penulis makalah dan perbaikan untuk kita semua. Mungkin itu saja, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.